Shalom, selamat siang semua. Terima kasih atas kehadirannya. Yang baru pertama kali bergabung dengan kami, terima kasih. Ditunggu lagi kehadirannya minggu-minggu depan. Dan juga yang masih setia online, terima kasih masih setia bergabung bersama kami. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami untuk datang pada hari ini untuk beribadah, bersekutu bersama rekan-rekan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami yakin kami ada saat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Engkau yang telah memilih kami ya Tuhan. Kami serahkan hati kami serahkan waktu kami ke depan, kiranya Engkau saja yang memberkati kami, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau persiapkan hati kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Karena Yesuslah yang berkuasa atas hidup kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita muliakan Dia, kita tinggikan nama Dia, karena Yesuslah yang berkuasa atas hidup kita. Dan kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tidak boleh lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berikan hidup kita hanya untuk Tuhan.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita selalu menggenapi firman Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Biarlah kita selalu menjadi Alkitab yang terbuka dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman. Rekan-rekan boleh berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti Kebesaran-Mu. Dan biarlah setiap kami yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang menggenapi janji firman. Di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, kami mau investasikan waktu kami yang terbaik untuk kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang ibadah online maupun yang onsite. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan penyertaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, biar pemberitaan firman siang hari ini sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapa berbicara, kami siap diberkati dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri jalan-jalan ke mall. Boleh pendeta ke mall kah? Oh boleh, boleh. Pendeta nonton film boleh? Oh boleh, yang tidak boleh kan minta-minta karcis sama jemaat kan. Saya ke mall, ke TSM karena rumah saya di Cibubur. Terus saya lihat showroomnya BYD. Wah, beriman apa kepingin juga saya nggak tahu. Pokoknya ke sana. Dan saya ketemu sama siapa? Sama supervisornya. Yang saya tanya bukan berapa harganya. Yang saya tanya begini, kenapa beberapa minggu yang lalu ada salah satu tipe BYD terbakar? Wah, dia kaget, bukannya nanya apa itu Dolphin, apa itu Shield, apa itu Densa. Saya tanya, kenapa kok ada yang terbakar? Jawabannya mengejutkan. Dia bilang begini, Pak, kami BYD Indonesia tidak tahu. Sekarang tim dari China sedang datang menyelidiki sebab dia yang ciptakan, dia yang tahu. Saudaraku, saya dapat wahyuan. Saya bilang begini, kita ini ciptaan Tuhan, yang ciptaan Tuhan angkat tangan. Amin. Harusnya kalau kita sadar, Tuhanlah yang tahu betul apa kebutuhan kita. Betul tidak? Tuhanlah yang tahu jawaban masalah kita. Jadi toh nyatanya orang rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin doa. Tidak sedikit orang yang mengaku Kristen ketika punya masalah bukan lari ke Tuhan. Waduh, bener apa bener nih? Ya toh? Bukan lari ke Tuhan. Tapi ada knowledge yang berjalan. Ada experience yang dikemukakan. Maaf, ketika jalan buntu, maaf. Ada juga alternatif, a second opinion. Untuk mencari apa? Jawaban. Alkitab bilang begini, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya masalah, jawaban yang paling tepat apalah? Apa? Tuhanlah jawaban kita. Amin. Kalau punya masalah nggak usah banyak curhat kepada orang. Orang yang dicurhati rata-rata 90% nggak mau peduli dengan masalah saudara. Kok kayaknya wajahnya nggak enak ini. 90% nggak peduli. 10%-nya Pak, syukurin.
Syukurin lu punya masalah. Artinya apa? Tuhan nggak peduli, manusia nggak peduli kok. Tapi dalam nama Yesus, Allah yang saudara sembah, dia peduli. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan dia memberikan jawaban yang luar biasa. So, hidup kita untuk siapa? Oh iya, kalau ibadah pasti untuk Tuhan. Pasti. Ada yang hidup untuk mertua. Kenapa warisannya nggak lama lagi turun? Ada yang hidup orang ketakutan kalau nggak dilihat bos. Sehingga apa? Hidupnya mencoba menyenangkan orang lain. Padahal nggak sesuai dengan hatinya. Ada yang maaf suami-suami takut istri tadi, tapi di sini nggak ada. Yang banyak di Oman. Jauh kalau berenang 10 tahun baru nyampe. Ada orang yang hidup apa? Ditakuti dengan bayang-bayang masa lalu. Bahkan ada orang yang hidup yang dipenuhi dengan kekhawatiran apa yang akan terjadi ke depan. Dengar baik, kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Bilang kanan kirimu gak usah bawa-bawa masa lalu. Haleluya, masa lalumu sudah berakhir tadi malam. Amin. Di gereja saya ada yang bilang gini, Pak, dulu saya ini cantik Pak. Kapan itu? Saya tanya kapan? Dulu Pak 40 tahun yang lalu sudah jadi opung. Aduh sudah. Haleluya. Ayo saya lanjutkan deh. Tidak ada kebanggaan yang patut dibanggakan jika hidup kita di luar Tuhan. Sebab di luar Tuhan Yesus akan menuju apa? Kebinasaan. 3 hari yang lalu saya diizinkan pergi ke rumah sakit UI. Ada satu jemaat, usianya masih 46 tahun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi 5 tahun terakhir ginjalnya fungsinya cuma 12%. Dan setiap minggu cuci darah. Orang takut saja, wah ini umurnya tidak lama. Saya bilang, mati hidup bukan di tangan dokter. Amin. Saya berjumpa dengan seseorang yang 15 tahun lalu cuci darah, hari ini sehat luar biasa kok. Tapi saya bertemu dengan orang yang badannya kayak Ade Rai lagi main bulu tangkis. Kesedak minum aqua, lewat kok. Artinya apa? Itu pasti terjadi. Tapi dengar baik, kalau hidupmu ada Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami ketakutan dan keraguan. Klik berikutnya, tolong. Ini ada foto artis soalnya. Ada orang, ini pakai baju Jepang Pak. Jadi saya ikut-ikut foto. Pendeta boleh juga update status. Haleluya. Oke. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya kasih tulisan merah yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita di ruang apa? Cleopatra ya? Ini ruang Cleopatra. Ya enggak tahu lah, pokoknya undangannya Cleopatra gitu. Saya bilang, Anda duduk di tempat ini sekarang. Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Amin. Amin. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang fisiknya ada dalam hadirat Allah, tetapi hatinya enggak dalam Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen doanya nggak dijawab? Jawaban saya gampang. Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Pak, Bu, Anda berdoa dengan karunia roh segala macam, nangis, menjerit, guling-guling. Tapi kalau hatimu masih menyimpan kebencian, sampai kapanpun doamu nggak akan dijawab Tuhan. Yang setuju katakan. Ini apa? Ini angel ini. Anda boleh kok melayani Tuhan, Anda boleh melakukan kegiatan-kegiatan agama. Tapi kalau sengaja engkau biarkan hatimu luka, tidak diobati, tidak akan pernah dijawab Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Persembahkan tubuhmu, ini bukan tubuh yang fisik kelihatan begini. Bukan masalah pakaian apa yang kita pakai, enggak. Berapa banyak, saya berdoa di sini enggak ada ya. Berapa banyak orang rajin melayani, tapi hatinya masih terluka. Betul nggak?
Berapa banyak orang yang melayani, jadwalnya padat. Tetapi apa? Sakit hati. Masih terus berjalan. Berapa banyak orang mengaku pelayan Tuhan, tapi hidupnya terus melihat spion di belakang. Pak, Bu, kesusahan sehari. Cukup sehari. Amin. Gak usah lagi bawa-bawa masa lalu dan gak usah juga khawatir akan masa depan. Kan Alkitab berkata orang benar anak cucunya tidak akan pernah meminta. Benar dulu di hadapan Tuhan. Betul? Saya bingung kalau ada orang Kristen berdoa 5 tahun gak dijawab, nonton aja. Yesaya 59 jelas mencatat kok tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tapi yang menyebabkan engkau punya jarak dengan Tuhan apa? Benci orang dosa tidak. Sakit hati disimpan dosa tidak. Nah, bilang kanan kirimu. Gak ada lagi dendam di antara kita. Haleluya. Amin. Siapa sih ya Pak Bu yang potensi nyakit hati kita? Jangan lihat saya begitu dong. Orang yang potensi menyakiti hati kita siapa? Orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat. Di gereja yang saya pimpin saya bilang begini, berhenti melayani dengan drama di gereja. Berhenti melayani di gereja pura-pura harmonis. Karena Tuhan tidak ngelihat packaging kita. Dia yang ngelihat hati kita kok. Betul. Ada Alkitab bilang begini, 2 atau 3 orang sepakat meminta apa? Demi namaku. Tuhan hadir. Why only 2 people? Ini angka yang sangat minim ini. Kenapa 2 orang? Karena suami istri untuk sepakat. Bukan pekerjaan gampang. Ini kasusnya ini. Bilang kanan kirimu jangan pura-pura gak dengar. Ya, betul. Kalau di gereja digandeng, pendetanya lihat harmonis bener. Biasanya suami gandeng istri itu kalau nggak di gereja, yang kedua di mall. Kalau di gereja kepingin dilihat Pak Pendeta, kalau di mall kalau istri dilepaskan, bahaya. Dia bukan doa keliling itu. Perempuan itu kegiatan yang bisa dilakukan. Dia bisa goreng tempe sambil angkat telepon. Dia bisa goreng tempe, angkat telepon, sambil kalau ada kucing lewat dia bilang, 3. Dia bisa goreng tempe, ngusir kucing, sambil telepon, dan apa? Gendong anak. Betul? Suaminya lempar anduk sembarangan, masih sempat marahin. Tapi kalau laki-laki enggak fokus ya. Jadi sekali lagi, ayo kita persembahkan tubuh kita, jangan membuat drama dalam pelayanan. Wah enggak enak ini pelayan Tuhan ini. Amin. Amin. Ya, karena hari-hari ini Bapak Ibu, saya konseling, bukan konseling jemaat lagi. Pelayan Tuhan lah, pendeta yang mau cerai lah. Loh, bukankah dia tahu firman? Kan kita tahu firman. Iblis juga tahu firman Bapak Ibu. Bedanya kita dengan iblis apa? Kalau iblis tahu firman dia nggak melakukan firman Tuhan. Kita tahu firman dimampukan Roh Kudus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Klik berikutnya. Tolong yuk. Ya. Ada artis lagi. Di bawahnya, siapa yang sedang kamu layani? Ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Buat saya melayani kayak sekarang saya melayani, beliau yang main keyboard, multimedia, semua melayani. Buat saya jauh lebih penting kita melayani pribadi Tuhan terlebih dahulu, baru melayani. Betul nggak? Bagaimana mungkin kita melayani sementara kita tidak punya jam-jam kudus dengan Tuhan? Bagaimana kita melayani kalau di rumah tidak pernah ada mesbah keluarga? Alkitab berkata 1 langkah dari rumah itu maut. Siapa yang pernah makan di warteg? Saya sering ya. Oke, saya kasih suatu ketika. Ini pelayanan Bapak Ibu. Saya datang ke warteg, itu asisten wartegnya bilang begini. Bapak selamat datang, kenal enggak lo? Ramah sekali dia. Bapak selamat datang. Oke, monggo silakan duduk. Wih, di rumah saya tidak pernah diginiin loh. Lalu di rumah duduk. Ngana enggak duduk. Oke, saya disuruh duduk. Ditanya gini, apa kabarnya Pak? Baik.
sok kenal ya. Terus yang kedua, Bapak kesini ngapain? Ya mau makan atau minum lah, masa jalan-jalan. Saya bilang saya mau minum. Minum apa? Minum kopi. Dia tanya, kopinya panas apa dingin? Saya bilang panas. Pakai gula apa enggak? Cerewet ini orang ini. Ya, saya bilang pakai gula enggak? Pakai karena saya kurang manis. Airnya banyak atau sedikit? Nah ini udah mulai pusing saya ini. Setengah saja dan tolong pergi. Dia pergi loh buatin. Dia buatin pergi saudaraku. Begitu keluar dengan nampan di tangan. Sebelah kanan loh diajari. Dia sampaikan ke depan saya. Dia bilang, Pak monggo silahkan diminum. Sehat ya Bapak. Ini di mana saudaraku? Di warteg. Ini harga kopinya cuma 3.000. Kayak Starling. Betul nggak? Pertanyaannya adalah, asisten warteg saja melayani kita dengan hati. Yuk saya tanya, di rumah Anda dapat perlakuan seperti itu nggak? Betul nggak? Ibu-ibu yang sudah menikah tadi pagi buatin kopi suami. Kalau di rumah bagaimana Pak perlakuan kalau bikin kopi? Minum. Minum. Kalau ngana minum, ngana siram muka. Kadang-kadang kita pandai membicarakan firman. Kadang-kadang pandai berbicara tentang holiness. All about word of God. Tetapi tidak pandai kita melakukan firman. Ayo Pak Bu, saya tantang. Siapa yang sedang kamu layani? Aku, Tuhan, atau kita sendiri? Ada tuh pendeta milih-milih sekarang kalau diundang. Jemaatnya berapa? Aduh, Yesus satu domba aja hilang dicari. Ada soalnya pendeta yang bilang begini, oh kalau kelas saya, kalau ibadah raya minimal 500. Hey, how you are? Betul tidak? Buat saya nggak penting berapa jumlah, yang penting bagaimana firman disampaikan dan kita mengalami pertobatan. Amin. Karena gereja bukan entertainer. Gereja bukan gedung film. Tapi gereja adalah tempat di mana kita di-equipping. Kita ditegur, kita diarahkan. Jadi pulang dari ibadah Bapak Ibu sebenarnya nggak boleh bilang begini. Kok saya ke gereja nggak dapat apa-apa? Kok saya ke PD nggak dapat apa-apa? Ini pertanyaan salah menurut saya. Harusnya ketika engkau ibadah, Tuhan aku akan memberikan sesuatu yang belum pernah aku berikan kepadamu. Berapa banyak orang Kristen kalau berdoa berkati aku, pulihkan aku, sembuhkan aku, berikan aku semua kebutuhan jasmani. Kenapa kita tidak berani ngambil keputusan begini Tuhan? Biarlah hari ini hidupku lebih baik daripada hari kemarin. Tuhan, biarlah hari ini aku lebih mengerti tentang firman Tuhan daripada hari-hari yang sebelumnya. Tuhan, biarlah kalau hari ini Engkau panggil aku, Engkau dapati, aku berkenan di hadapan-Mu. Kok ada yang bilang amin ini? Ada Alkitab nggak di situ? Izin ya, Yakobus 4 ayat 14. Izin. Nggak ada di situ. Di PowerPoint saya nggak ada. Boleh lihat nggak Yakobus 4 ayat 14? Yakobus 4 ayat 14. Karena saya ajak ke Israel, ya saya buka persekutuan doa di Pas Pampres. Pokoknya ada orang Kristen, oke, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Cukup dulu, sekarang jam berapa? 12:30. Gak ada 12 jam lagi itu besok. Dan setiap kita tidak tahu apa yang terjadi akan hidup kita. Amin. Jangankan 12 Bapak Ibu, 2 jam mendatang kita gak tahu kok apa yang terjadi atas kita. Saudara jangan bilang gini, Pak saya masih muda, Pak saya masih... Untuk dipanggil Tuhan, untuk kita rahasia Allah, tidak perlu tua atau muda. Alkitab mengingatkan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup yang benar kelihatan? Artinya apa bahwa kita
sekarang tangan ini bisa memuliakan Tuhan, tangan ini bisa mencelakai orang, dan ini bisa membuat Tuhan luka. Betul tidak? Curhat keluarga, ada masalah di kantor, di-upload di Instagram. Come on. Tapi di sini nggak ada ya Pak, yang enggak ada. Nggak ada yang ngaku. Saya lihat wajah-wajah semua masuk surga kok, ini puji Tuhan. Amin. Oh iya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi esok, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi atas hidup kita, sudah selayaknya hidup kita untuk Tuhan. Kerja tetap, tapi kerjalah seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Berumah tangga lakukan dengan baik. Supaya apa? Engkau keluargamu kau persembahkan untuk Tuhan. Pacaran maaf, yang kudus dong. Orang Kristen kok. Saya pernah ngelayanin anak SMA. Pak, saya udah di test drive sama pacar saya. Ini kan ngawur. You know test drive. Kalau Suzuki bolehlah test drive. Ini aduh Tuhan tolong. Apalagi sekarang ada apa? Incest sedarah itu. Ternyata luar biasa, sudah kayak Sodom Gomora. Loh iya, yang incest hubungan sedarah itu kan keturunannya bangsa Moab. Bukan benci sama Tuhan, makanya terjadi bangsa Ammon yang sekarang jadi Aman, ibu kota Yordania. Itu kan keturunan Moab. Kenapa? Bapaknya diperkosa dan anak itu hamil. Nah ini kan kacau. Ternyata di Indonesia banyak sekali. Artinya apa? Tanda-tanda zaman sudah nyata. Amin. Tolong sekali lagi yuk. Klik. Ya. Coba lihat ini. Matius 7:23. Bapak Ibu nggak bisa lepas dari ayat ini. Alkitab berkata demikian, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal, kamu nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Siapa ini saudara yang dikasih? Saya percaya ini hamba Tuhan loh. Karena ayat-ayat sebelumnya, dia ini komplain kepada Bapa di sorga, pada Yesus yang menghakimi. Aku telah melakukan mukjizat demi namamu. Aku telah menyembuhkan orang demi namamu. Aku telah bernubuat demi namamu. Jujur sekarang, siapa yang sering bernubuat? Orang Kristen. Pasti hamba Tuhan. Siapa yang sering berdoa? Ya orang Kristen. Betul nggak? Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal siapa engkau. Pak, Bu, pelayanan itu baik kalau tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi pelayanan itu menjadi kontraproduktif kalau kita apa? Hanya ingin membangun nama kita. Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau. Tujuan semua kekristenan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Betul. Hari-hari ini saya banyak disuruh mimpin seminar. Pak, setelah mati kemana sih kita, Pak? Wah itu nggak populer di Jakarta. Justru di daerah-daerah banyak gini. Saya 4 bulan yang lalu diizinkan mimpin seminar di Jambi. Dari Jambi 8 jam lagi dari kota Bangko namanya. Temanya apa? Eskatologi. Mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Sementara kita tidak sungguh-sungguh sibuk dengan kegiatan kita. Bahkan maaf, tidak sedikit hari-hari ini kita melukai hati Tuhan. Yang terakhir, klik di bawahnya. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebelum COVID saudaraku, kalau ada kawan-kawan hamba Tuhan jadwal saya, kayak paling bener aja saya ini. Ntar ya saya lihat agenda. Wish, pendeta sibuk. Kenapa? Sebelum COVID saya 2 tahun mendatang udah penuh jadwal saya kalau hari Minggu. Penuh. Jadi orang, kayak orang bener aja. Ngantri gitu. COVID datang. Selesai. Tiap hari marahin HP. Kenapa? Live. Saudara-saudara atas pakai jas, bawah pakai kolor. Gak ada yang undang. Artinya gini. Kalau kita hanya melayani karena jadwal, engkau akan mendapatkan
kekecewaan. Tapi kalau apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, semuanya untuk Tuhan. Tidak usah dibuka lagi dari kebanyakan ayat nih. Efesus 3:20 berkata demikian. Bagi dia yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Itu terjadi buat saudara dan saya. Anda punya kemampuan berjalan 1 mile. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, mungkin Anda bisa berjalan sampai 5 mile. Betul? Anda mungkin hanya mampu menerima beban cuma 50 kilo. Tetapi ketika Tuhan dalam hidupmu, mungkin Anda bisa memikul beban sampai 1 kuintal. Betul tidak? Tapi kalau tidak seizin Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan kepada saudara melebihi kapasitasmu. Dan dengar baik, kalau hidupmu kau serahkan buat Tuhan, percayalah. Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Bilang kanan kirimu, hari esok engkau aman bersama dengan Tuhan. Bilang kanan kirimu, masa depanmu dijamin Tuhan. Oke, terakhir, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan atas kami. Engkau singkapkan rahasiamu siang hari ini untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah kami yang di PD Raja Wali, baik yang ibadah secara onsite maupun yang online, mendapatkan revelation daripada ilahi. Sehingga hidup kami mulai saat ini kami dedikasikan lebih dan lebih untuk Tuhan. Setiap kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tapi lebih daripada itu, jadikan kami pelaku akan firman-Mu. Sehingga sisa hidup yang kami pakai untuk hidup, kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Pujian, hormat, ucapan syukur itu hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Abraham Sugio atas firman yang telah diberikan. Dan untuk pengumuman hari ini, dikarenakan 2 minggu kita libur, maksudnya liburnya setiap Jumat, bukan liburnya 2 minggu. Jadi kita akan bertemu lagi di Jumat tanggal 13 Juni dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Johanna. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening yang ada di depan, nomor rekening yang sudah tertulis, atau bisa juga di kotak persembahan di belakang. Terima kasih atas pelayanannya untuk Bapak Pendeta dan juga teman-teman multimedia, pemusik dan singers, juga rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, terima kasih. Dan yang melalui Zoom, terima kasih sudah setia bersama kami. Kita mau berdoa syafaat, kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selama ku hidup. Engkau harapan selama ku hidup. Engkau harapan selama ku hidup.
Terima kasih Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dari Aceh sampai Papua, Tuhan ada. Pulau-pulau yang sepi Engkau bangkitkan. Bangsa kami ada satu kesatuan yang luar biasa. Jakarta juga kami bawa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah di Jakarta ada damai sejahtera. Pemimpin kami Engkau berkati. Presiden, wakil presiden, aparatur negara dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapak buat ibadah siang hari ini. Sebentar kami akan mengakhirinya, untuk kesempurnaan ibadah kami akan mendapatkan berkat yang datang daripada Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan iman pengharapanmu hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, saat teduh untuk kita semua. Seperti biasa kita mau foto bersama, yang di Zoom juga bisa silahkan dibuka kameranya. Silahkan Bapak Ibu maju ke depan.